Tugas mind mapping etika publik. Dengan saya, Linus Yasmangea ST, Angkatan 24, Kelompok 4, Pengampu Materi, Bapak Dr. Andus Ikhwan Faizan Nasution, MAP, Laksar CPNS 2021 Kabupaten Tapanuli Tengah, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang etika publik. Di sini saya telah membuat mind mapping etika publik. Saya bagi ke dalam 5 bagian. Yang A, definisi, B, kode etik, C, 15 nilai dasar etika publik, D, lingkup etika publik, E, bentuk kode etik dan implikasinya. A, definisi. Etika adalah refleksi atas baik buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Moral adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. B. Kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. 12. Kode etik dan perilaku menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang aparatur sipil negara. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. C. 15 nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang ASN Pasal 4. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya, guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. D. Lingkup etika publik. Yang pertama, fokus utama pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi, serta modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. 2. Dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, serta dimensi tindakan integritas publik.
3. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat akan cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama kepada masyarakat kalangan bawah. 4. Perilaku pejabat publik. Membutuhkan perubahan mindset, dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, serta menyadari jabatan adalah amanah. Bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk kode etik dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat itu sendiri. Untuk itu, setiap pegawai dan pejabat menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada yang menyimpang, itu artinya dia tidak tahu cara bertindak menuju arah kebaikan. Untuk itu, perlu diingatkan mengenai rujukan kode etik PNS dan diberikan sentuhan rohani terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Sekian penjelasan saya mengenai etika publik. Terima kasih. Indonesia maju!